Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini video ini saya buat sebagai semacam pengganti begitu ya untuk pertemuan kita yang kelima, karena keadaannya tidak terlalu kondusif begitu. Jadi untuk sementara saya buat video semacam ini supaya nanti bisa disimak dan dipelajari lebih lanjut. Kemudian sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan Webex, tetapi tidak terlalu kondusif akses internetnya. Jadi saya coba bereksperimen menggunakan video yang diunggah semacam ini. Setelah ini mungkin kita akan bahas data analisis untuk yang pendekatan kualitatif. Kemudian setelah itu analisis data yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen menggunakan software dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana menuliskan atau menyajikan laporan penelitian yang baik. Oke, kita masuk dulu yang pertama, mengingat atau mengulang kembali yang dulu sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahwa kualitatif research itu ada banyak sekali jenisnya, misalnya menggunakan observasi, etnografi, action research, grounded theory, dan lain sebagainya, dan case study itu hanya salah satu di antaranya. Case study ini fokusnya seperti teman-teman bisa lihat di sini adalah pada pertanyaan how dan why. Jadi kalau kembali ke research question, pertanyaan penelitian harusnya didasari pada pertanyaan yang sifatnya bagaimana atau mengapa. Kemudian dia fokus pada event yang kontemporer, event yang baru. Jadi peristiwa yang menarik, peristiwa yang menggugah, peristiwa yang unik yang belum banyak dibahas sebelumnya, dan seterusnya. Lalu di sini tidak ada kontrol atau intervensi begitu. Jadi peneliti hanya mengamati saja. Ini berbeda dengan kalau kita melakukan eksperimen atau ketika kita melakukan action research, kita melakukan intervensi, kita melakukan beberapa hal yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian kita. Oke, kemudian sumber-sumber datanya ada banyak. Kita bisa menggunakan manusia. Dalam hal ini tentu bisa saja karyawan, bisa manajer, bisa pemegang saham, bisa customer, pelanggan, supplier, dan lain sebagainya. Bisa juga organisasi, perusahaan misalnya, atau kampus misalnya, atau sekolah, dan lain sebagainya. Atau bisa juga menggunakan teks, dokumen yang ada, bisa menggunakan environment, lingkungan, artefak, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian yang menjadi bukti, sumber buktinya ada banyak, tetapi umumnya yang sering digunakan adalah dokumentasi. Misalnya perusahaan sudah punya laporan keuangan, atau perusahaan setiap pekan atau setiap bulan mengadakan pertemuan rutin, lalu dalam pertemuan itu akan menghasilkan notulen, minutes of meeting misalnya. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber bukti atau evidence. Kemudian bisa juga dengan mengambil data yang terpublikasikan di internet. Misalnya perusahaan merilis berita, membuat semacam press release, atau perusahaan punya akun media sosial, misalnya di Twitter. Kemudian setiap terjadi peristiwa selalu di-update di sana, setiap ada komplain dari pelanggan selalu ditanggapi, dan seterusnya. Itu semua bisa menjadi salah satu bukti. Lalu kemudian juga interview, wawancara, bisa dengan tergantung tadi yang ingin disasar ya, apakah ingin menggali informasi dari manajer, atau dari direktur, atau dari pelanggan, atau dari supplier misalnya. Kemudian bisa juga kita melakukan observasi, misalnya melihat keseharian di sebuah perusahaan,
Misalnya Anda datang ke bank begitu, Anda ingin melihat bagaimana cara seorang teller dalam melayani nasabah, prosedurnya seperti apa kalau mereka ingin membuka rekening, kalau mereka ingin mengirim uang, melakukan transfer, atau menarik uang yang dimiliki, dan seterusnya. Selain direct observation, kita juga bisa melakukan participant observation. Misalnya, kita ikut atau berpura-pura menjadi nasabah, terus kemudian ikut mencoba buka rekening di sana, menabung di sana, atau menarik uang di sana, mencoba produk yang dimiliki atau ditawarkan oleh bank, dan seterusnya. Bisa juga kita memanfaatkan artefak. Ini biasanya kalau kaitannya dengan kultur, antropologi, sejarah, dan seterusnya, kita nanti akan menggunakan artefak ini sebagai salah satu bukti, misalnya bentuk pakaian adat, atau misalnya senjata yang digunakan di zaman dulu, atau misalnya bentuk rumah atau bangunan yang dimiliki di masyarakat misalnya. Itu bisa menjadi salah satu bukti yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian ini tadi perbandingannya, misalnya dokumentasi itu jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya kalau kita mengandalkan dokumentasi, maka dia punya kelebihan, sifatnya stabil, kemudian pasti, kemudian cakupannya luas, tapi di sisi lain ada beberapa kelemahan, misalnya kadang-kadang sulit untuk diperoleh. Kemudian ada bias, karena misalnya diterbitkan oleh perusahaan, maka pasti yang disampaikan informasi-informasi yang cenderung memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian kita bisa bandingkan juga dengan interview. Misalnya dengan interview itu kelebihannya adalah lebih fokus kepada orang yang kita tuju atau objek yang kita ingin gali lebih lanjut. Kemudian interview karena sifatnya dinamis, maka kita bisa mendapatkan insight atau tilikan yang cukup dalam. Tapi di sisi lain mungkin ya sekali lagi pasti ada bias, karena pihak yang kita interview pasti mewakili satu kepentingan tertentu, sehingga pasti ada kepentingan di dalamnya. Kemudian kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka mungkin kita tidak bisa memanfaatkannya. Jadi idealnya sebelum dilakukan interview kita sudah memiliki semacam daftar pertanyaan yang fokus, yang terarah, sehingga pada saat nanti kita ketemu dengan responden, kita sudah tahu apa yang harus ditanyakan. Kemudian ketika nanti responden menjawab begini, maka kita juga sudah bisa mengantisipasi dengan pertanyaan lanjutannya, atau istilahnya adalah probing, penajaman. Kadang-kadang interview juga punya kekurangan, yaitu yang disebut di sini sebagai reflexivity, yaitu responden itu cenderung memberikan informasi bukan yang sebenarnya, bukan yang sesungguhnya, tidak sepenuhnya objektif, tetapi cenderung pada informasi yang diinginkan oleh penanya atau interviewer. Jadi mirip seperti PR di perusahaan gitu ya, mereka biasa menghadapi media, sehingga mereka tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan dari media, atau menjawab pertanyaan atau komplain dari customer. Mereka sudah menyiapkan semacam template untuk itu. Jadi jawaban yang diperoleh kadang-kadang tidak 100% objektif, tidak 100% demikian adanya, tapi kadang-kadang ada semacam tadi penyesuaian atau modifikasi supaya yang dijawab atau yang disampaikan oleh responden itu sesuai dengan keinginan penanya. Kemudian nanti bisa Anda baca sendiri masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini tidak ada satu sumber yang lebih unggul, lebih baik daripada yang lain. Maka dari itu ketika kita nanti melakukan penelitian atau menulis tesis, yang terbaik adalah menggunakan source of evidence yang tidak hanya satu. Jadi misalnya
tidak hanya menggunakan dokumen yang dirilis oleh perusahaan, tapi kita juga melakukan interview. Lalu kita juga melakukan misalnya direct observation, kita datang ke perusahaan, kita memotret apa yang terjadi, dan seterusnya. Jadi dari 3 sumber tadi kita bisa kombinasikan sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap objek yang kita teliti. Kemudian kembali lagi ke dulu yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, studi kasus ini adalah bagian dari kualitatif, sehingga fokusnya adalah untuk mendapatkan pemahaman, understanding, dan interpretation. Makanya pertanyaan yang disampaikan adalah how dan why. Kemudian keterlibatan peneliti di sini cukup dalam, cukup tinggi begitu. Terus kemudian peran kita sebagai peneliti juga sangat signifikan. Ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif misalnya. Kuantitatif Anda cukup membuat kuesioner, kemudian dibuat menggunakan Google Form misalnya, terus didistribusikan lewat internet, lewat grup WA dan lain sebagainya, maka nanti akan terkumpul dengan sendirinya. Anda tidak perlu ikut campur di situ. Tapi kalau case tadi misalnya Anda melakukan observasi, berarti Anda harus datang langsung ke TKP. Kalau Anda melakukan interview, berarti Anda harus menghubungi langsung responden dan seterusnya. Jadi involvement-nya cukup besar. Kemudian di pendekatan kualitatif, case study ini kecenderungannya bersifat longitudinal, jadi tidak hanya satu waktu saja. Kemudian seperti yang sudah disinggung sebelumnya, metode yang digunakan juga ada beberapa, tidak hanya satu. Lalu cara pemilihan sampelnya juga berbeda. Di pendekatan ini kualitatif atau case study biasanya tidak menggunakan probability sampling, jadi sifatnya tidak acak. Ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya saya ingin menganalisis pertumbuhan bank konvensional di Indonesia sebagai akibat adanya fintech misalnya. Maka saya akan tidak memilih bank-bank konvensional secara acak, tapi saya akan memilih misalnya bank yang paling terdampak itu kira-kira bank yang banyak memberikan kredit konsumen. Kredit untuk konsumen itu pasarnya yang paling besar misalnya Bank BRI misalnya, anggap saja begitu. Maka saya akan memilih Bank BRI sebagai salah satu objek penelitian saya. Atau misalkan karena tadi saya ingin melihat pengaruh teknologi fintech ke bank konvensional, saya akan menggunakan justifikasi bank yang paling modern atau bank yang paling melek terhadap teknologi digital, atau bank yang mungkin punya produk yang serupa dengan fintech misalnya. Maka saya akan ambil anggap saja misalnya Genius PTPN atau DBS Digibank misalnya, karena mereka punya produk yang kurang lebih sama. Jadi di sini pemilihan sampelnya tidak acak, sifatnya non probability. Lalu kemudian purposif, ada tujuannya, dan jumlah sampelnya sedikit. Berbeda dengan kuantitatif yang sampelnya bisa puluhan bahkan ratusan atau ribuan. Lalu selanjutnya ini adalah definisi dari studi kasus. Yang pertama menurut Stake 1995, studi kasus itu adalah studi yang secara khusus melihat kompleksitas, keunikan, kekhasan dari suatu fenomena. Lalu kita ingin melihat atau kita ingin memahami aktivitas yang ada di dalam fenomena tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Gall et al. 2005, studi kasus itu adalah studi atau penelitian yang sifatnya mendalam, in-depth. Kemudian kita akan menggali sebuah fenomena menggunakan perspektif partisipan yang terlibat dalam fenomena tersebut.
Jadi sekali lagi kita harus memilih nih sudut pandangnya. Misalnya tadi kita ingin melihat fintech dan bank konvensional. Maka kita harus memilih perspektif mana kita akan mengambil atau melihat fenomena ini. Bisa dari perspektif bank, bisa dari perspektif fintech, bisa dari perspektif karyawan bank konvensional, bisa dari perspektif karyawannya fintech, bisa dari perspektif customernya fintech, bisa dari perspektif customernya bank, bisa dari perspektif pemiliknya bank konvensional, macam-macam. Jadi kita harus menentukan dari perspektif mana kita akan melihat fenomena ini. Kemudian definisi yang ketiga dari Schut 2006, studi kasus itu didefinisikan sebagai proses analisis, kemudian kita melihat sebuah fenomena atau setting yang ada sebagai satu kesatuan, sehingga kita harus melihatnya secara komprehensif, secara holistik. Tidak hanya diambil sepotong-sepotong, tapi kita harus bisa melihatnya secara menyeluruh, secara komprehensif. Kemudian dari Robert Yin ini yang paling terkenal ya, yang paling sering dikutip untuk studi kasus. Beliau menyebutkan bahwa studi kasus itu merupakan penyelidikan empiris yang menginvestigasi fenomena-fenomena kontemporer. Jadi penekanannya di sini bukan sembarang fenomena, tapi fenomena yang unik, fenomena yang baru, fenomena yang mungkin aneh, fenomena yang outlier, yang berbeda dari yang lain, dan seterusnya. Kemudian studi kasus ini diterapkan untuk fenomena yang kadang-kadang batasannya tidak terlalu jelas. Ini utamanya untuk hal-hal yang baru, yang sedang berkembang, misalnya seperti saat ini ada wabah penyakit coronavirus dan lain sebagainya. Terus bagaimana dampaknya terhadap dunia bisnis atau perekonomian misalnya, itu bisa dijelaskan dengan menggunakan metode case study. Kemudian tadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa studi kasus ini juga menggunakan sumber-sumber evidence atau bukti yang macam-macam karena kita ingin menghindari bias, kita ingin mendapatkan gambaran yang menyeluruh, yang komprehensif. Jadi penggunaan sumber-sumber bukti yang beragam itu bisa membantu kita untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian menurut SRAM 1971, studi kasus ini berusaha untuk memberikan pencerahan, memberikan iluminasi. Itu mohon maaf, itu ada salah kata, harusnya it tries bukan it tires. Memberikan pencerahan terhadap sebuah keputusan atau seperangkat keputusan, bagaimana keputusan itu diambil, bagaimana diimplementasikan, dan bagaimana hasilnya bisa diperoleh atau dianalisis. Ini relevan misalnya untuk kasus bisnis dan manajemen. Itu kalau kita ingin melihat gimana sih merger dan akuisisi itu, apakah praktek merger dan akuisisi itu memberikan manfaat bagi pemegang saham misalnya, atau memberi manfaat kepada customer, kepada pelanggan misalnya. Itu kita bisa analisis bagaimana keputusan itu dibuat, kemudian kenapa mereka dulu melakukan itu, bagaimana prosesnya dijalankan, kemudian hasilnya seperti apa. Ini beberapa definisi tentang studi kasus. Kemudian studi kasus kadang-kadang suka dirancukan atau disalahartikan dengan etnografi, padahal keduanya berbeda. Walaupun ada kesamaannya ya, jadi kesamaannya itu studi kasus dan etnografi sama-sama fokus pada kasus tertentu, kemudian pendekatannya sangat mendalam, in-depth, kemudian melihat fenomena secara natural, jadi konteksnya seperti apa, terus kita lihat seperti itu, kita potret sebagaimana adanya, kemudian kita sama-sama memanfaatkan emik dan etik, nanti kita akan bahas itu di belakang. Tapi menurut Gal, case study dan etnografi itu punya perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya kalau case study itu fokusnya pada fenomena yang macam-macam,
bisa fenomena bisnis, bisa fenomena ekonomi, bisa politik, bisa kultur dan lain sebagainya. Tapi kalau etnografi itu fokus hanya pada aspek kultur saja, budaya saja. Kemudian case study itu biasanya walaupun sifatnya longitudinal tapi ada periodenya, misalnya 1 tahun atau setengah tahun atau beberapa bulan atau beberapa minggu bahkan. Tapi etnografi itu sifatnya lebih panjang, sifatnya menyeluruh. Misalnya Peter Carey yang menulis tentang biografinya Pangeran Diponegoro, beliau membahas sejarah Jawa di tahun 1700-an sampai 1800-an. Beliau menggali semua itu dengan dengan studi yang cukup mendalam dalam waktu yang panjang. Atau contoh lain misalnya yang cukup terkenal juga adalah Clifford Geertz yang merupakan ahli antropologi dari Harvard University. Beliau menulis tentang konsep kultur dengan mengambil studi di masyarakat di Jawa. Jadi pada tahun 1950 sampai 58, 59 beliau datang ke Jawa, ke UGM, terus kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke Bali, melihat bagaimana masyarakat Jawa itu terbentuk dalam 3 golongan, ada kaum priayi, ada kaum santri, dan ada kaum abangan. Terus bagaimana pola interaksi yang terjadi di antara mereka. Atau setelah itu Geertz dan istrinya melanjutkan perjalanan ke Bali, terus kemudian melihat bagaimana proses sabung ayam, adu ayam yang terjadi di sana sebagai salah satu bentuk kultur. Ini saya bahas di video yang lain. Tapi itu hanya untuk memberikan gambaran bahwa etnografi dan studi kasus itu dua hal yang berbeda, walaupun sering sekali dirancukan satu dengan yang lain. Kemudian beberapa fitur dari studi kasus, teman-teman sekalian, studi kasus itu menggunakan sumber yang bermacam-macam, tidak hanya satu sumber saja, tidak hanya dari interview saja misalnya. Kemudian kita melihat fenomena atau konteks kehidupan nyata, misalnya ada peristiwa tadi merger dan akuisisi, atau peristiwa ekspansi bisnis, keputusan-keputusan untuk melakukan ekspansi bisnis, pengembangan produk baru, dan lain sebagainya. Sifatnya nyata, konkret, kemudian empiris, kemudian tadi ada sifatnya progres, ada perubahan atau ada kejadian. Kemudian kalau di dalam konteks bisnis biasanya utamanya di strategic management itu dalam hal competitive environment, persaingan bisnis, maupun keputusan-keputusan yang sifatnya strategis dan operasional. Kemudian beberapa karakter umum, kalau di Robert Yin mengatakan bahwa case study itu sifatnya exploratory, kemudian juga bisa explanatory, menjelaskan, kemudian bisa juga deskriptif atau menceritakan, menarasikan. Sementara Stick mengatakan bahwa studi kasus itu sifatnya intrinsik, kemudian instrumental dan kolektif. Sementara Thatcher itu melihatnya sebagai sesuatu yang kausal, menjelaskan hubungan sebab dan akibat, kemudian interpretif, menjelaskan, memberikan interpretasi, pemahaman, lalu kadang-kadang sifatnya normatif, jadi menceritakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ideal seharusnya dilakukan, dan seterusnya. Kemudian ini beberapa buku kunci yang ada banyak sebetulnya, nanti saya sampaikan atau tampilkan di lampiran, tapi dua yang umum adalah dari Robert Yin, Case Study Research. Beliau menulis dalam banyak edisi mulai dari 81, 84, 95, 2002 dan seterusnya. Kemudian Robert Stick, The Art of Case Study Research, ini juga banyak digunakan dan sudah ditulis dalam beberapa edisi yang berbeda. Nah, yang tadi saya sampaikan soal emik dan etik. Emik itu adalah isu yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa
research question itu muncul dari partisipan itu sendiri. Jadi pada saat kita melakukan studi kasus, peneliti itu tidak membawa asumsi apa-apa, jadi hanya berusaha untuk menggali informasi atau data dari partisipan, dari responden. Kemudian dalam perjalanannya setelah interview dan lain sebagainya, barulah terkuak atau muncul pertanyaan penelitian. Nah, menggunakan konsep ini, maka penelitian, misalnya tadi Anda sudah membuat di proposal penelitian ada research question begitu, nanti setelah dalam perjalanannya, setelah Anda melakukan penelitian, turun ke lapangan dan seterusnya, bisa jadi research question Anda akan berubah, akan berganti setelah tadi Anda melakukan interview atau menggali dokumen dan lain-lain. Sebaliknya, etik itu bukan berhubungan dengan etika, tapi etik itu adalah kita datang sudah membawa pertanyaan penelitian sebelumnya. Jadi pertanyaan penelitian sebelumnya, terus kemudian nanti pada saat kita melakukan penelitian, kita konfirmasi, kita lakukan identifikasi apakah betul pertanyaan penelitian yang kita lakukan ini sudah sesuai atau sudah memang menjadi pertanyaan yang sudah seharusnya ditanyakan. Tidak ada yang baik dan buruk, dua-duanya ini sama-sama baik, tapi kita harus tentukan atau kita harus definisikan kita mau ambil emik atau etik. Kemudian ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari studi kasus. Yang sisi kiri adalah kelebihannya, yang sisi kanan adalah keterbatasannya. Yang sisi kiri dulu, kelebihannya adalah kita bisa menggunakan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang holistik, yang menyeluruh dari suatu kejadian, dari fenomena. Kemudian kita bisa mendapatkan keunikan-keunikan, kesamaan-kesamaan, karakter-karakter khusus, idiosinkrasis dari setiap fenomena yang kita lihat. Kemudian kita bisa manfaatkan itu untuk memperbaiki atau mengembangkan sebuah teori. Kita bisa gunakan itu untuk menghasilkan satu insight yang baru. Kita bisa memanfaatkan itu untuk membantu pembaca dalam hal pengambilan keputusan. Lalu kita juga bisa gunakan untuk melakukan proses refleksi, dan kalau di dalam perusahaan kita bisa manfaatkan itu untuk memberikan rekomendasi, saran bagaimana nanti perusahaan harus mengambil keputusan atau langkah-langkah strategis selanjutnya. Di sisi lain, studi kasus juga punya kelemahan. Yang pertama dan paling utama, ini yang sering sekali dimunculkan adalah generalisasi. Jadi kita tidak bisa melakukan generalisasi atas satu fenomena terhadap semua fenomena yang ada. Misalnya tadi saya ingin meneliti merger dan akuisisi Bank Mandiri misalnya, yang dulu merupakan hasil merger dari 4 bank yang sama. Nah, apa yang saya peroleh dari penelitian terhadap proses terbentuknya atau mergernya Bank Mandiri tidak bisa saya terapkan atau saya aplikasikan untuk bank-bank yang lain karena konteksnya berbeda, situasinya berbeda, aktornya berbeda, kemudian pilihan-pilihan strategis yang diambil di peristiwa itu juga berbeda, sehingga sulit untuk melakukan generalisasi terhadap merger atau akuisisi yang dilakukan oleh bank-bank lain belakangan. Kemudian kecenderungannya kalau kita melakukan studi kasus, kita akan fokus pada kasus yang sifatnya abnormal atau kasus yang unik, yang outlier. Kemudian kita dituntut untuk melakukan triangulasi, lalu ada istilahnya thick description, ini yang digagas oleh Clifford Geertz yang tadi saya singgung di slide sebelumnya. Jadi thick description itu seperti sebuah jaring laba-laba, lalu kemudian ada laba-laba di tengahnya. Jadi yang namanya manusia atau objek penelitian dalam studi kasus itu seperti laba-laba di dalam jaring. Jadi kita tidak bisa meneliti hanya fokus melihat pada laba-labanya saja,
tapi kita juga harus melihat jaringnya, apa yang membelenggu, apa yang mengikat, apa yang menghubungkan, dan seterusnya. Kemudian kadang-kadang kelemahan yang lain, kadang-kadang kita terjebak pada objektivitas dan subjektivitas. Ini sesuatu yang agak sulit untuk dicari balance-nya atau titik tengahnya. Demikian juga dengan pendekatan yang apakah kita akan data driven atau teori driven. Kemudian attrition rate-nya juga nanti akan menjadi salah satu hambatan. Kemudian walaupun studi kasus itu sifatnya kualitatif biasanya, tapi kadang-kadang kita juga bisa memanfaatkan informasi yang sifatnya kuantitatif. Misalnya tadi saya ingin menganalisis merger dan akuisisi Bank Mandiri, tapi datanya yang analisis kuantitatifnya kan banyak ya, misalnya data nasabah sebelum dan sesudah, total dana yang dikelola sebelum dan sesudah terjadi proses merger dan lain sebagainya. Tapi karena sampelnya sedikit, maka mungkin akan sangat terbatas untuk kita bisa melakukan analisis kuantitatif. Misalnya mau dibuat regresi atau ANOVA atau mau dibuat path analysis dan lain sebagainya, itu akan ada keterbatasan di situ. Kemudian kadang-kadang kita juga terjebak pada masalah etika dalam artian responden yang kita interview kadang-kadang tidak mau diungkapkan identitasnya. Atau kalau Anda meneliti sebuah perusahaan, kadang-kadang perusahaan juga keberatan kalau nama asli perusahaannya disebutkan. Mereka inginnya ditutup atau diganti dengan alias PT ABC dan lain sebagainya. Ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode studi kasus. Nah, selanjutnya kita masuk lebih dalam, teman-teman sekalian, terkait dengan proses analisis yang dilakukan dalam metode studi kasus. Secara umum ada 3 hal kalau menurut Gall et al. Tahun 2005. Yang pertama adalah kita bisa melakukan analisis yang sifatnya interpretatif, atau yang kedua kita melakukan analisis yang sifatnya struktural, atau yang ketiga kita melakukan analisis yang sifatnya reflektif, atau kita bisa menggunakan kombinasi di antara ketiganya. Yang pertama dulu, interpretatif itu sifatnya adalah menjelaskan, mengelompokkan, kemudian menentukan, memberikan interpretasi atas data yang sudah kita peroleh. Kemudian nanti analisisnya akan kita kelompokkan dalam konstruk yang berbeda, ke dalam tema yang berbeda, ke dalam pola yang berbeda. Lalu yang kedua, struktural analisis. Sesuai dengan namanya, kita fokus pada struktur. Jadi di dalamnya kita akan fokus pada prosedur-prosedur, langkah-langkah yang dilakukan, kemudian kejadian-kejadian yang ada, kemudian dalam hal ini kadang-kadang data itu sifatnya inherent ya, melekat di dalam teks, melekat di dalam kejadian, melekat di dalam diskursus atau praktek-praktek yang terjadi dalam sebuah fenomena yang kita ingin teliti. Jadi fokusnya tadi kepada struktur, kepada prosedur, kepada bentuk, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, reflective analysis, sesuai dengan namanya, ini adalah proses refleksi. Jadi di sini peneliti juga ikut terlibat, dalam artian ikut setelah melakukan penelitian, menggali data dan lain sebagainya, nanti peneliti akan melakukan proses refleksi, melihat kembali, menimbang-nimbang, menggunakan intuisinya, menggunakan judgement-nya, justifikasinya, untuk memberikan simpulan, ini benar atau enggak, ini sudah sesuai atau belum, ini ideal atau tidak, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, interpretatif itu sifatnya ya menginterpretasikan, fokusnya kepada konstruk, tema, dan pola-pola yang muncul. Lalu yang kedua, struktural, itu fokusnya pada struktur, pada bentuk, pada prosedur, dan bangunan yang ada atas fenomena tadi. Kemudian yang ketiga, reflektif, itu sifatnya
refleksi ya, peneliti melakukan refleksi atas fenomena yang terjadi. Sekali lagi kita bisa memilih salah satu, salah dua, atau bahkan salah tiga sekaligus. Kemudian yang juga menjadi pertimbangan adalah apakah kita akan memilih single case atau multiple case. Satu kasus atau banyak kasus. Kalau satu kasus biasanya kita akan memilih kasus yang eksemplar atau yang unik, yang bisa menjadi contoh, atau yang revelatory. Revelatory itu yang sifatnya membuka, revealing, yang tidak ditemukan di kasus-kasus yang lain yang belum dianalisis sebelumnya. Oleh karena itu keunikan menjadi penting. Kalau Anda mau memilih single case, ya pilih kasus-kasus yang memang unik, yang outlier, yang menarik, yang mengundang pertanyaan atau perhatian dari pembaca. Sebaliknya, kita juga bisa menggunakan multiple case, bisa menggunakan 2, 3, 5, dan seterusnya, tapi tidak terlalu banyak, umumnya tidak lebih dari 10. Dalam hal ini kita akan melakukan semacam komparasi, perbandingan, kemudian ada proses sampling di situ, walaupun kadang-kadang samplingnya bisa bersifat representatif atau bisa juga non-representatif. Sebagai contoh, tadi saya ingin melihat pengaruh bank konvensional pengaruh fintech terhadap bank konvensional. Saya bisa memilih sampel misalnya satu bank swasta, satu lagi adalah bank BUMN, satu lagi adalah bank lokal atau BPR misalnya. Lalu satu lagi adalah bank syariah. Kemudian keempat-empatnya akan saya analisis sebagai bentuk multiple case tadi. Kemudian kalau kita akan memilih menggunakan multiple case tadi, maka pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak nih case yang akan kita gunakan. Kalau menurut Stake tadi, balance and variety itu penting. Kemudian kesempatan bagi Anda, bagi peneliti untuk belajar, untuk menggali itu juga tidak boleh diabaikan. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya yang pertama, populasinya itu sebetulnya ada berapa banyak. Kemudian yang kedua, apakah kita akan mengambil sampling berdasarkan teori yang ada. Atau yang ketiga, kita memilih sampel sesuai dengan sampai kita mendapatkan saturasi atau kejenuhan. Jadi sama seperti Anda makan bakso gitu ya. Mangkok pertama masih enak, mangkok kedua masih enak, tapi tidak seenak mangkok pertama. Mangkok ketiga mulai rasanya biasa saja karena Anda sudah makan 2 mangkok sebelumnya. Kemudian mangkok keempat Anda mulai merasa jenuh, mangkok kelima mungkin Anda sudah mual, sudah bahkan nggak mau, menolak untuk makan bakso lagi karena sudah mengalami saturasi atau kejenuhan. Sama juga dalam memilih kasus, kadang-kadang mungkin Anda butuh 2 kasus atau 3 kasus atau 4 kasus, tapi kalau udah 5, 6, 7 kayaknya kebanyakan deh karena nanti akan mengalami kejenuhan. Jadi Anda dengan penambahan sampel atau kasus yang lebih banyak, Anda tidak akan mendapatkan insight yang lebih dalam. Itu yang disebut sebagai saturasi. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan integrity dan reader. Jadi sejauh mana sih kasus itu bisa reliable, bisa diandalkan, punya integritas dan lain sebagainya. Terus kemudian kita bisa mendapatkan akses ke dalamnya dan seterusnya. Nah, hal-hal itu yang kemudian nanti menentukan apakah Anda harus ambil, kalau menggunakan multiple case tadi, apakah Anda harus menggunakan 2 kasus atau 3 kasus atau 4 kasus dan seterusnya. Kemudian ini buat exercise ringan saja sebagai intermezzo gitu. Seandainya Anda diminta untuk melakukan studi kasus dengan menggunakan multiple case tadi atau bahkan mungkin single case tadi, coba Anda pikirkan, refleksikan kembali dari tugas-tugas yang kemarin sudah dibuat. Anda kan sudah membuat pertanyaan penelitian, sudah melakukan literatur review dan seterusnya.
Nah, dari situ coba Anda pikirkan kira-kira nanti penelitian ini akan kalau Anda menggunakan studi kasus, Anda akan menggunakan berapa ya? 1 kasus saja, atau 2 kasus, atau 3 kasus, atau berapa? Kemudian coba dipikirkan isu atau tantangan apa yang mungkin Anda hadapi dari kasus ini. Oke, ini beberapa strategi yang perlu kita pertimbangkan ketika sudah melakukan penelitian. Jadi tadi pertanyaan penelitiannya seperti apa? Apakah kita menggunakan pendekatan etik atau menggunakan emik? Kemudian sebagai peneliti atau investigator, posisi kita ada di mana? Apakah kita bisa independen? Apakah kita punya kendali terhadap objektivitas atas fenomena yang kita teliti? Kemudian yang ketiga adalah masalah waktu. Apakah kita akan melihat kejadian yang sekarang, yang masih terjadi baru-baru ini, atau kejadian yang mungkin sudah terjadi beberapa tahun yang lalu? Misalnya, itu nggak ada yang salah di sini. Misalnya, saya ingin melihat kembali kasus tadi sebagai contoh merger dan akuisisi Bank Mandiri yang terjadi di tahun 99-2000 sebagai dampak krisis. Walaupun itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu, tetapi bisa saja kasus itu relevan saat ini, karena misalnya saat ini pemerintah mungkin juga menghadapi kesulitan yang sama, atau saat ini misalnya pemerintah juga sedang menjajaki akan adanya merger dan akuisisi bank-bank yang lain, dan seterusnya. Kemudian ada konsep literal dan theoretical consideration. Nanti Anda perlu jelaskan atau sampaikan bahwa kasus ini kira-kira bisa ditemukan lagi nggak di tempat lain atau di waktu yang berbeda. Kemudian kondisi seperti apa yang membuat kasus ini menjadi sulit untuk direplikasi atau terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, konsep literal replication dan theoretical replication ini penting untuk memastikan atau meyakinkan pembaca bahwa kasus yang Anda angkat ini memang benar-benar kasus yang unik. Sekali lagi, kalau kasusnya biasa-biasa saja ya buat apa diteliti kan. Tapi tadi kita kan diminta untuk fokus yang abnormal, yang kontemporer, maka kita harus perhatikan aspek literal replication maupun theoretical replication. Kemudian kembali lagi kepada topik penelitian Anda, pertanyaan penelitian Anda, metodologi yang Anda pilih misalnya. Hari ini sesi ini kita akan bahas dulu yang kualitatif, yang studi kasus. Nanti insya Allah di sesi berikutnya akan kita tentukan, akan kita bahas dan diskusikan juga yang sifatnya kuantitatif. Tapi asumsikan dulu saat ini kita memilih yang kualitatif. Ini adalah salah satu contoh penelitian dari Harrison et al. Tahun 2005. Pertanyaan penelitiannya adalah how do people maintain themselves as ethical consumers in apparently daunting decision-making environments? Ada 3 konsep. Yang pertama adalah rationalizing, merasionalisasikan pilihan, integrating, menggabungkan pilihan-pilihan yang ada, atau distancing, kita ingin mencoba untuk mencari perbedaan, keunikan. Kemudian dari kasus ini dipilih karena menurut penelitinya memberikan banyak manfaat. Yang pertama, opportunity to learn. Peneliti bisa belajar dari kasus ini. Kemudian yang kedua, aiding understanding. Kita bisa mendapatkan pemahaman. Ini relevan terutama untuk perusahaan, nanti harus menentukan strategi pemasarannya seperti apa dan seterusnya. Lalu yang ketiga, not diminishing the complexity. Jadi studi kasus dipilih karena kita ingin mencari pendalaman, kita ingin melakukan penelitian yang komprehensif sehingga kompleksitasnya itu tidak diabaikan. Kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif misalnya, maka kita akan menyederhanakan variabelnya menjadi beberapa variabel saja, dan itu akan mengabaikan kompleksitas yang ada di dalam fenomena ini. Lalu, seperti yang dulu juga sudah pernah disampaikan, misalnya Anda ingin mengajukan penelitian how
how do young undergraduates live their life? Bagaimana mahasiswa itu menjalani kehidupan mereka, terutama dalam kasus sekarang ini ya, lagi ada pandemi, lagi ada COVID-19. Apakah mahasiswa itu tetap stay di kosannya atau kembali ke daerah asalnya, atau bagaimana mereka menjalani proses belajar mengajar, ujian, dan lain sebagainya. Tapi hati-hati sekali lagi, karena ini adalah pertanyaan yang sifatnya sangat luas. Jadi Anda harus fokus, Anda harus persempit ke dalam isu atau topik yang lebih mengerucut. Ini sedikit lebih baik karena di sini kita memfokuskan misalnya how do young affluent consumers live their lives. Jadi di sini kita lebih fokus kepada konsumen, tidak hanya tadi mahasiswa misalnya. Terus kemudian karena konsumen itu sudah diklasifikasikan konsumen yang muda, terus kemudian karena fokusnya adalah konsumen, maka pasti relevansinya terhadap daya beli atau cara pembelian dan lain sebagainya. Gambar sangat membantu, jadi ketika Anda melakukan penelitian yang berbasis studi kasus, nanti pastikan bahwa Anda mencantumkan gambar di dalam tesis Anda. Apalagi kalau Anda melakukan observasi interior ruangan atau kemudian layout pabrik dan lain-lain, itu bisa difoto, dicantumkan dalam tesis. Kemudian ada secara umum ya, ada dua perspektif yang berbeda. Ini agak teknis, agak mendalam. Anda mungkin tidak perlu memahami sampai sejauh ini, tapi ini hanya untuk cerita saja. Pendekatan atau perspektif yang pertama adalah positivis, ya, sementara yang kedua adalah interpretivis. Kalau yang positivis itu tujuannya melakukan prediksi, kalau yang interpretivis itu mencari proses pemahaman. Kemudian interpretivis itu sifatnya adalah bahwa sebuah fenomena itu dikonstruksi secara sosial. Jadi kita harus melihat aktornya siapa, kemudian ada interaksi apa, bagaimana dinamikanya, dan seterusnya. Sementara yang positivis itu sifatnya lebih objektif, kita fokus pada hal-hal yang sifatnya tangible, fisik, dan single, jadi terpisah antara sosial dan artefak yang ada di dalamnya. Kemudian ini kalau kadang-kadang orang menggunakan istilah modernis realis dan post-struktural konstruktivis itu untuk menceritakan bahwa modernis realis itu sesungguhnya pendekatannya atau perspektifnya adalah positivis, sementara yang post-struktural konstruktivis itu pendekatannya atau perspektifnya adalah interpretivis. Nanti silakan dibaca lebih lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya harus membangun case study yang ada. Kita bisa melakukannya secara unstructured participant observation. Kalau observasinya individu, kemudian ada banyak targetnya, maka kita bisa lakukan pemilihan responden dengan cara tidak terstruktur, acak saja. Atau kita bisa melakukan pengambilan sampel, X-sampling secara semi-struktur. Misalnya kalau tadi kita ingin memilih young affluent consumers, maka kita mengkategorikan yang muda. Tetapi di antara yang muda itu kita ambil secara acak, misalnya itu disebut sebagai semi-structured. Atau structured sampling, jadi kita memilih benar-benar terstruktur. Misalnya untuk studi penggunaan e-banking atau tadi fintech misalnya, maka kita harus pastikan bahwa responden yang kita ambil itu tidak sembarang nasabah, tapi nasabah yang menggunakan fasilitas electronic banking misalnya, atau menggunakan fasilitas fintech misalnya. Kemudian kita juga melakukannya secara longitudinal, tidak hanya satu waktu saja, tapi dalam periode tertentu. Nah, ini juga sekali lagi exercise untuk Anda. Nanti bisa sambil dipikirkan kalau Anda melakukan studi kasus, kira-kira nanti desainnya akan seperti apa ya? Kemudian samplingnya seperti apa ya? Bagaimana Anda akan mengumpulkan data dan seterusnya.
Kemudian kira-kira hambatan apa atau masalah apa yang akan Anda hadapi dari situ. Kira-kira muncul peluang-peluang atau opportunity apa dan seterusnya. Nanti bisa Anda pikirkan sambil di pause dulu video ini. Oke, kemudian bagaimana seharusnya kita menampilkan kasus di dalam tesis. Umumnya teman-teman sekalian nanti di dalam tesis itu akan menggunakan kutipan langsung, deskripsinya sangat jelas, bahkan kalau kita mengutip interview terus kemudian ada jeda, ada momen di mana responden itu memikirkan ulang misalnya apa ya dan lain sebagainya, itu bisa dikutipkan langsung secara verbatim. Kemudian informasinya cukup detail dan gambarnya juga biasanya dicantumkan. Tadi menyambung slide sebelumnya bahwa gambar itu sangat relevan. Kemudian di sini juga kelihatan bahwa karena tadi sifatnya komprehensif ya, maka informasi yang Anda tampilkan juga harusnya sangat detail. Kejadiannya tentang apa atau fenomenanya tentang apa, itu di mana terjadi, siapa respondennya, siapa aktornya, kemudian interaksinya seperti apa, dinamikanya seperti apa, dan seterusnya. Itu diceritakan dengan jelas sehingga kasus Anda itu punya yang namanya integrity atau bisa dipercaya. Lalu kemudian Anda harus perhatikan yang tadi saya sampaikan, Anda ini mau mewakili siapa, Anda ini mau melihat dari sisi mana, apakah dari sisi konsumennya, atau dari sisi pengelolanya, dari sisi banknya misalnya, atau dari perusahaan, atau dari pemegang saham, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan pendekatan interpretivis maupun pendekatan positivis. Kalau menggunakan pendekatan interpretivis, ada istilah yang namanya member checking untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh responden itu benar-benar rasional, benar-benar objektif. Kemudian kita harus uji atau kita harus konfirmasi ulang agar kesimpulan yang kita peroleh itu benar-benar valid. Nah, ini tadi pertanyaan yang relevan di sini bahwa yang pertama adalah bagaimana kita memastikan case yang kita angkat itu punya integritas tinggi. Caranya adalah tadi dengan menampilkan informasi dengan sangat detail, dengan gambar, dengan interview, dengan verbatim, dengan video atau yang lain-lainnya. Kemudian Anda harus menjelaskan fokusnya. Apakah Anda mewakili konsumen, mewakili nasabah, mewakili pemegang saham, mewakili manajer, atau mewakili siapa. Positioning ini bisa sangat menentukan nanti kesimpulan Anda akan seperti apa. Lalu ini beberapa kritik terhadap metode studi kasus. Anda bisa baca, tapi umumnya adalah validitas, construct validity, internal validity, dan reliability. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat pengujian nanti Anda akan ditanya nih, valid atau enggak, reliable atau enggak nih penelitian Anda. Dan Anda harus jelaskan dengan detail di bab 3 Anda. Misalnya untuk menjawab construct validity, maka Anda harus menggunakan sumber bukti yang macam-macam. Terus kemudian ada urutannya, ada chain of evidence-nya. Terus kemudian ada semacam proses member checking. Jadi setelah interviewnya ditulis, transkripnya ditulis, nanti diverifikasi lagi. Kemudian kalau Anda ditanya tentang reliabilitas, maka Anda harus bisa menjelaskan protokolnya seperti apa. Anda bisa gunakan bagan misalnya. Pertama, saya melakukan ini, terus kemudian saya menghubungi nasabah, terus kemudian saya menginterview, kemudian saya mengkonfirmasi ulang, kemudian saya menginterview nasabah yang lain lagi, kemudian saya melakukan FGD dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan case study database, jadi semua informasi itu dikumpulkan dalam satu database untuk memastikan bahwa proses ini benar-benar reliable. Lalu Denzin menekankan pentingnya konsep triangulasi. Jadi triangulasi itu adalah penggunaan atau aplikasi dari beberapa metode pendekatan yang berbeda untuk melihat hal yang sama. Jadi fenomenanya sama, tapi kita bisa lihat menggunakan data yang berbeda, menggunakan investigator yang berbeda, peneliti yang berbeda,
atau menggunakan teori yang berbeda, atau yang ketiga menggunakan metode yang berbeda. Jadi dengan menggunakan triangulasi ini kita akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik, karena kita melihatnya dari sisi yang berbeda, kemudian menggunakan kacamata yang berbeda, sehingga gambaran yang diperoleh itu juga bisa lebih valid dan akurat. Lalu pertanyaan juga yang penting perlu dijawab adalah bagaimana kita menjawab kritik terhadap kan adanya case study ini pasti ada judgment ya. Maka menurut Robert Yin kita harus melakukan desain research itu yang terstruktur dengan jelas, dengan detail. Kalau menurut Alan Thomas, interpretasi yang sudah kita peroleh, hasilnya, simpulannya nanti kita harus analisis lagi, kita olah lagi, kita refleksi lagi untuk mendapatkan hasil yang matang. Beberapa hal lain yang juga bisa dilakukan, misalnya untuk ngecek, kita bisa cek semua evidence yang ada, terus kemudian kita bisa coba cari bukti yang berbeda, mencari atau menggunakan pemahaman alternatif, mengecek ulang trail of evidence atau chain of evidence, terus kemudian melihat kata-kata yang constraint, misalnya one, some, many, all, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa melakukan proses refleksif. Nah, sekali lagi yang penting adalah case study itu secara natural tidak bisa digeneralisasi. Jadi yang bisa kita generalisasi adalah terhadap teori, bukan terhadap fenomena. Lalu proses interpretif ini adalah untuk mendorong understanding. Jadi tujuannya bukan untuk mencari generalisasi, tapi untuk mendapatkan pemahaman. Ini beberapa hal yang bisa dipetik dari Alan Thomas tadi yang dikutip sebelumnya, dan Craig Thompson, tentang kalau Anda ditanya apakah misalnya nanti pada saat sidang ditanya, terus ini bisa diaplikasikan di perusahaan lain nggak atau di organisasi lain nggak? Nah, ini adalah alasan yang bisa Anda gunakan, sampaikan. Kemudian ini beberapa pertanyaan untuk perenungan nanti, misalnya perspektif apa sih yang Anda ambil, yang Anda pilih untuk ini, terus kemudian bagaimana Anda memahami atau menjelaskan proses ini. Jadi epistemologinya seperti apa, ontologinya seperti apa. Lalu ini beberapa hal yang nanti akan ditanyakan biasanya di dalam sidang. Misalnya yang pertama adalah nature of your study, itu seperti apa? Apakah exploratory atau explanatory atau deskriptif? Kemudian metodenya seperti apa? Apakah Anda pakai interview atau observasi? Samplingnya bagaimana? Analisis datanya seperti apa? Kemudian tadi yang emik dan etik, bagaimana research question itu muncul, kemudian outcome-nya, hasilnya, apa yang unik, apa yang spesial, bisa digeneralisasi atau enggak, dan seterusnya. Ini beberapa pertanyaan yang perlu Anda perhatikan dan Anda antisipasi ketika nanti Anda menulis tesis dan menyiapkan sidang. Lalu ini beberapa referensi yang bisa dilihat lebih lanjut. Yang populer tadi dari Robert Yin, kemudian juga Robert Steig, dan seterusnya. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu dari saya sebagai pengganti sesi yang kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Stay healthy, stay safe, tetap semangat untuk belajar walaupun keadaannya seperti ini, dan sampai jumpa sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.